Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Khidir alaihi salam memiliki kisah dengan Nabi Musa alaihi salam. Kisahnya diceritakan dalam Al-Quran. Ada pula kisah-kisah lainnya yang berkaitan dengan Nabi Khidir. Berikut kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Pembahasan tentang kisah pertemuan antara dua nabi yang mulia ini merupakan pembahasan yang cukup penting karena sebagian orang sufiah yang ekstrim berdalil dengan dalil pertemuan kedua nabi ini untuk membenarkan akidah dan kebatilan yang mereka yakini. Di antaranya mereka berdalil dari pertemuan kedua nabi tersebut dengan menyatakan bahwasanya wali Allah itu lebih utama daripada nabi, yang dimana menurut mereka Nabi Khidir lebih utama daripada Nabi Musa alaihi salam. Ini adalah perkataan Ibnu Arabi. Kedudukan Nabi berada di pertengahan, yaitu di atas Rasul dan di bawah wali. Jadi menurut Ibnu Arabi, urutan dari yang tertinggi ada wali, lalu Nabi, baru kemudian Rasul. Padahal yang benar urutannya adalah sebaliknya. Yang tertinggi adalah Rasul, lalu Nabi, baru kemudian wali. Mereka berdalil dengan kisah Nabi Musa yang belajar kepada Nabi Khidir yang mereka anggap sebagai wali. Asal-muasal pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, baik dalam kitab Al-Bukhari, Muslim, dan kitab-kitab as-sunnah lainnya. Berikut riwayat tersebut. Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, saya telah berkata kepada Ibnu Abbas bahwasanya Nauf al-Bikali mengatakan bahwa Musa alaihi salam yang berada di tengah kaum Bani Israel bukanlah Musa yang menyertai Nabi Khidir alaihi salam. Ibnu Abbas berkata, musuh Allah telah salah. Saya pernah mendengar Ubay bin Ka'ab berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu ketika Nabi Musa alaihi salam berdiri untuk berkhutbah di hadapan kaum Bani Israel. Dalam riwayat yang lain, Nabi Musa alaihi salam memberi wejangan kepada orang-orang hingga mata-mata mengalirkan air mata dan hati-hati menjadi terenyuh. Lalu Nabi Musa pun berpaling, lalu ada seseorang menyusul beliau dan bertanya, wahai utusan Allah, apakah di atas bumi ada yang lebih berilmu darimu? Nabi Musa menjawab, tidak ada. Maka Allah pun menegur beliau karena beliau tidak mengembalikan ilmu tentang jawaban pertanyaan tersebut kepada Allah. Lalu Allah mewahyukan kepada Musa, hai Musa, sesungguhnya ada seorang hambaku yang lebih banyak ilmunya dan lebih pandai darimu, dan ia sekarang berada di pertemuan dua lautan. Nabi Musa alaihi salam bertanya, ya Tuhan, bagaimana caranya saya dapat bertemu dengan hambamu itu? Dijawab, bawalah seekor ikan di dalam keranjang. Kapan engkau kehilangan ikan tersebut, maka disitulah hambaku berada. Di dalam riwayat lain, ambillah seekor ikan yang mati. Kau akan bertemu dengan hambaku jika nyawa ditiupkan kepada ikan tersebut. Kemudian Musa pun berangkat ke tempat itu dengan ditemani muridnya yang bernama Yusya bin Nun. Maka Musa berkata kepada muridnya, aku tidak menugaskan engkau kecuali engkau mengabarkan kepadaku jika ikan telah terpisah darimu. Muridnya berkata, engkau tidak membebani tugas yang berat. Itulah firman Allah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, adapun tempat pertemuan dua laut, maka tidak ada yang mengetahuinya dengan persis di mana lokasinya, karena tidak ada dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang memastikan lokasinya. Demikian pula tidak ada faedah di balik mengetahui di mana lokasi tersebut, dan berusaha memastikan di mana lokasinya merupakan sikap yang melelahkan tanpa faedah. Nabi Musa menemukan Nabi Khidir. Saat dia tertidur, temannya melihat ikan itu menggeliat keluar dari kapal ke sungai dan berenang menjauh. Namun dia lupa menceritakan kejadian ini kepada Musa. Ketika dia bangun, mereka melanjutkan perjalanan sampai mereka kelelahan dan lapar. Musa meminta makan paginya. Baru pada saat itulah temannya ingat bahwa ikan yang mereka bawa telah kabur. Mendengar ini Musa berseru, inilah yang kita cari. Mereka buru-buru menelusuri kembali langkah mereka ke tempat di mana sungai bertemu dan di mana ikan telah melompat keluar. Di sana mereka menemukan seorang pria, wajahnya sebagian tertutup tudung. Sikapnya menunjukkan bahwa dia adalah orang suci.
Dia adalah Nabi Khidir, pembimbing. Kisah Nabi Musa menjadi Nabi Khidir. Kisah Musa dan Al-Khidir juga diceritakan dalam sebuah hadis. Said Ibnu Jubair berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Abbas, Nauf al-Bukah mengklaim bahwa Musa, sahabat Al-Khidir, bukanlah Musa Nabi dari Bani Israel, tetapi beberapa Musa lainnya." Ibnu Abbas berkata, musuh Allah yaitu Nauf telah berbohong. Ubay bin Ka'ab mengatakan kepada kami bahwa Nabi berkata, suatu ketika Musa berdiri dan berbicara kepada Bani Israel. Dia ditanya siapa orang yang paling terpelajar di antara manusia. Dia berkata, aku. Allah menegurnya karena dia tidak memberikan ilmu yang mutlak kepadanya atau Allah. Maka Allah berfirman kepadanya, iya, di persimpangan dua lautan ada hambaku yang lebih berilmu darimu. Musa berkata, ya Tuhanku, bagaimana saya bisa bertemu dengannya? Allah berfirman, ambil seekor ikan dan masukkan ke dalam keranjang besar, dan kamu akan menemukannya di tempat di mana kamu akan kehilangan ikan. Musa mengambil seekor ikan dan memasukkannya ke dalam keranjang, dan berjalan bersama dengan anak lelakinya, pelayannya, Joshua atau Yusya bin Nun. Sampai mereka mencapai batu karang tempat mereka meletakkan kepala mereka, yaitu berbaring. Musa tidur dan ikan keluar dari keranjang, jatuh ke laut. Ia mengambil jalannya ke laut lurus seperti terowongan. Allah menghentikan aliran deras di atas ikan, dan itu menjadi seperti lengkungan. Nabi menunjukkan lengkungan ini dengan tangannya. Mereka menempuh sisa malam itu, dan keesokan harinya Musa berkata kepada anak laki-lakinya atau pelayannya, berikanlah kami makanan kami, karena sesungguhnya kami telah menderita banyak kelelahan dalam perjalanan kami ini. Musa tidak merasa lelah sampai dia menyeberangi tempat yang diperintahkan Allah kepadanya untuk dicari. Anak laki-lakinya atau pelayannya berkata kepadanya, tahukah kamu bahwa ketika kami duduk di dekat batu itu, saya melupakan ikan itu, dan tidak ada kecuali setan yang membuat saya lupa untuk memberitahu kamu tentang hal itu. Dan ia mengambil jalannya ke dalam laut dengan cara yang menakjubkan. Jika ada jalan untuk ikan itu, dan itu membuat mereka heran. Musa berkata, itulah yang kami cari. Jadi keduanya menelusuri kembali langkah mereka sampai mereka mencapai batu. Di sana mereka melihat seorang pria berbaring ditutupi dengan pakaian. Nabi Musa berbicara dengan Nabi Khidir. Musa menyapanya dan dia menjawab dengan mengatakan, bagaimana orang saling menyapa di tanahmu? Musa berkata, aku adalah Musa. Pria itu berkata, Musa dari Bani Israel? Musa berkata, iya, aku datang kepadamu agar kamu dapat mengajariku dari hal-hal yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dia berkata, wahai Musa, aku memiliki sebagian dari ilmu Allah yang telah Allah ajarkan kepadaku dan yang tidak kamu ketahui. Sedangkan kamu memiliki sebagian dari ilmu Allah yang Allah telah ajarkan kepadamu dan yang tidak aku ketahui. Musa bertanya, bolehkah aku mengikutimu? Dia berkata, tapi kamu tidak akan bisa bersabar denganku, karena bagaimana kamu bisa bersabar tentang hal-hal yang tidak akan kamu mengerti? Musa berkata, kamu akan menemukanku jika Allah menghendaki, benar-benar sabar, dan aku tidak akan mendurhakaimu sedikit pun. Jadi keduanya berangkat berjalan di sepanjang pantai laut. Sebuah perahu melewati mereka dan mereka meminta awak perahu untuk membawa mereka ke atas kapal. Para perahu mengenali Al-Khidir, jadi mereka membawa mereka ke kapal tanpa ongkos. Ketika mereka berada di atas perahu, seekor burung gereja datang dan berdiri di tepi perahu dan mencelupkan paruhnya sekali atau dua kali ke laut. Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, ilmuku dan ilmumu tidak akan mengurangi ilmu Allah kecuali sebanyak burung pipit ini menurunkan air laut dari paruhnya. Kemudian tiba-tiba Al-Khidir mengambil sebuah kapak dan menarik sebuah papan. Dan Musa tidak menyadarinya sampai dia telah menarik sebuah papan dengan kapak itu. Musa berkata kepadanya, apa yang telah kamu lakukan? Mereka membawa kami ke kapal tanpa memungut biaya apapun. Namun kamu dengan sengaja membuat lubang di perahu mereka untuk menenggelamkan penumpangnya. Sungguh kamu telah melakukan hal yang mengerikan.
Nabi Khidir menjawab, "Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak akan bisa bersabar denganku?" Musa menjawab, "Jangan salahkan aku atas apa yang telah aku lupakan, dan jangan keras terhadapku karena kesalahanku." Jadi alasan pertama Musa adalah dia lupa. Ketika mereka telah meninggalkan laut, mereka melewati seorang anak laki-laki yang sedang bermain dengan anak laki-laki lain. Nabi Khidir memegang kepala anak itu dan mencabutnya dengan tangannya seperti ini. Sufyan, subnarator, memberi isyarat dengan ujung jarinya seolah-olah sedang memetik buah. Musa berkata kepadanya, "Apakah kamu telah membunuh orang yang tidak bersalah, yang tidak membunuh siapapun? Kamu benar-benar telah melakukan hal yang mengerikan." Al-Khidir berkata, "Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak bisa bersabar denganku?" Musa berkata, "Jika saya bertanya kepada kamu tentang apapun setelah ini, jangan temani saya. Kamu telah menerima alasan dari saya." Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan sampai mereka datang ke beberapa orang di suatu desa dan mereka meminta makanan kepada penduduknya. Tapi penduduk menolak untuk menjamu mereka sebagai tamu. Kemudian mereka melihat di dalamnya ada tembok yang akan runtuh dan Al-Khidir memperbaikinya hanya dengan menyentuhnya dengan tangannya. Musa berkata, "Ini adalah orang-orang yang kami panggil, tetapi mereka tidak memberi kami makanan atau menghibur kami sebagai para tamu. Namun kamu telah memperbaiki tembok mereka. Jika kamu mau, kamu bisa mengambil upah untuk itu." Nabi Khidir berkata, "Ini adalah perpisahan antara kamu dan aku akan memberitahu kamu penjelasan tentang hal-hal yang kamu tidak bisa bersabar." Nabi menambahkan, "Kami berharap Musa bisa bersabar karena Allah mungkin telah memberitahu kami lebih banyak tentang kisah mereka." Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada Musa. Jika dia tetap sabar, kami akan diberitahu lebih lanjut tentang kasus mereka. Itulah kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ada hikmah di balik kisahnya ini yang bisa dipetik. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.